Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6K ELAS 12F4. Nah, di sini kita bakalan membahas tentang sistem politik dan ekonomi pada masa reformasi. Hai guys, sebelum bahas materinya, kalian tahu nggak sih apa itu reformasi? Secara umum, reformasi bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Sedangkan, menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, siapa saja sih yang terlibat pada masa reformasi? Yuk kita bahas. 1. Sejarah masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya yaitu reformasi bidang politik. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, ketika Habibie naik menjadi presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Reformasi bidang ekonomi. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan, Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Selain itu, yang signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh 6.700 US dollar pada bulan Juni 1999, padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar 15.000 US dollar. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang sidang umum MPR, rupiah sedikit melemah mencapai 8.000 US dollar. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur, menjabat sebagai presiden pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Setelah menjabat, pemerintah Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Yang keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang ketujuh, pembentukan DPR dan MPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Pengentasan kemiskinan. Pemerintah melanjutkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau yang sering disebut dengan Gardu Taksim dan proyek pedesaan. 17.000 proyek pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, bantuan kredit, dan usaha mikro. Implementasi desentralisasi fiskal.
untuk membiayai pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejumlah kebijakan diterbitkan, antara lain implementasi pembagian dana pertimbangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, pemerintahan daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah. Yang ketiga, penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain: yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Klub ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Yang ketiga, di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Pemberantasan KKN. Belum maksimalnya penanganan pemberantasan KKN disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegakan hukum, sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditandatangani. Pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dampak kebijakan dari masa reformasi ekonomi. Yang pertama, kurs US dollar pada tahun 2004 menurun dibandingkan tahun 2001. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 membaik dibandingkan tahun 2001. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan pada tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun 2001. Yang keempat, inflasi pada tahun 2004 menurun dibandingkan tahun 2001. Pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. A. Reformasi ekonomi. Yang pertama, upaya untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian. Yang kedua yaitu pemberian bantuan kesehatan gratis untuk berobat di puskesmas ataupun di rumah sakit melalui asuransi kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga, melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. B. Reformasi politik. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah, yakni dengan cara mempersempit wewenang pemerintahan pusat dan memperluas wewenang pemerintahan daerah yang dilakukan secara proporsional dan seimbang. Kebijakan ekonomi pada masa SBY. Yang pertama, kenaikan harga BBM. Yang kedua, mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, kebijakan privatisasi. Kebijakan politik pada masa SBY. Yang pertama, pada kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, pada kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Yang ketiga, menganut konsep trias. Nah, segitu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.